Di bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai penelusuran paten. Kita kembali ke bagian ini. Jadi, untuk penelusuran paten, dalam kaitannya dengan capstone design, akan dipakai di beberapa milestone. Terutama misalnya di milestone 1, ketika Anda mencoba mencari ide untuk penentuan topik, jadi memperdalam topiknya, melakukan penelusuran paten akan sangat bermanfaat. Juga saat mencari alternatif desain-desain di milestone 2. Nah, kita mulai dari definisi apa itu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Nah, kata kuncinya di sini adalah inventor. Jadi terkait dengan hasil invensi di bidang teknologi. Nah, yang ketiga, karakteristiknya untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya. Dan berikutnya melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang paten adalah UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Ini bisa dicoba dicari secara online dan bisa dicoba dibaca-baca ya. Dan pengelola paten itu adalah DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkumham. Tentu kalau bicara paten, ada beberapa terminologi yang biasa kita dengar. Ada hak cipta, ada juga kekayaan intelektual. Apa bedanya itu semua? Nah, itu kita bisa coba membahas klasifikasinya. Secara umum, kita lakukan klasifikasi seperti ini. Yang paling atas adalah kekayaan intelektual. Jadi semua hal yang sering kita dengar hak cipta, paten, merek, dan sebagainya, itu terlingkup di dalam kata kekayaan intelektual. Dan KI ini dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak milik industri dibagi lagi menjadi beberapa hal lebih banyak, yaitu paten, merek, desain industri, dan sebagainya. Nah, kita akan coba bahas melalui tabel di sini perbedaan paten. Konsentrasi kita akan di paten ini dibandingkan dengan hak cipta dan merek, karena ini yang sering kita dengar juga ya, jadi biar lebih paham mengenai paten. Nah, dari subjeknya, kalau untuk paten, subjeknya kita sebut sebagai inventor. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta itu nanti karya seni atau apa lagu gitu ya, itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Atau kemudian apa buku itu juga bisa didaftarkan hak ciptanya dan sebagainya. Nah, sehingga subjeknya kita sebut sebagai pencipta. Nah, sedangkan merek subjeknya adalah pedagang, pengusaha atau pemilik merek. Objeknya, paten adalah invensi teknologi. Tadi kalau hak cipta, seni, sastra, dan sebagainya. Merek, simbol dagang dan jasa. Nah, perbedaan yang ketiga terlihat dari cara mendapatkan perlindungan. Kalau paten perlu melakukan pendaftaran, merek juga perlu melakukan pendaftaran, hak cipta cukup melakukan deklarasi, jadi tanpa pendaftaran. Lama perlindungan juga berbeda. Kalau paten ada paten biasa dan paten sederhana, tidak akan kita bahas lebih jauh, tetapi paten biasa bisa hingga 20 tahun, sedangkan paten sederhana perlindungannya 10 tahun. Hak cipta sampai penciptanya meninggal plus 50 tahun. Nah, sedangkan merek 10 tahun dan nanti masih dapat diperpanjang. Nah, mengapa ada paten? Ini yang perlu kita pahami juga intensinya sehingga bisa memberikan apresiasi barangkali kenapa ada sistem seperti ini. Secara umum, jadi biasanya pendukung sistem paten mereka berargumen bahwa perlindungan KI, kekayaan intelektual, itu akan memicu inovasi dan kreativitas. Bayangkan kalau seandainya ada Thomas Alva Edison menciptakan suatu produk lampu. Nah, tetapi misalnya besoknya produk lampu muncul di pasaran. Nah, terus 2 hari kemudian ada orang yang meniru, melakukan reverse engineering, lalu menjual juga dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah bahkan.
Nah, kalau seperti itu, maka Thomas Alva Edison tidak akan termotivasi buat melakukan inovasi-inovasi berikutnya. Kenapa? Karena hasil kerja kerasnya, karena tentu menciptakan inovasi misalnya, itu tidak bisa 1 hari 2 hari, bisa sangat lama. Nah, oleh karena itu perlu dilindungi. Dan ketika kekayaan intelektual dilindungi, maka akan memicu orang-orang seperti itu untuk melakukan inovasi dan ya terus melakukan kreativitas sehingga nanti memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini misalnya di antara data yang sering diangkat oleh para pendukung sistem paten bahwa IP, intellectual property, itu adalah major, integral, and growing part of the US economy, accounted for nih 27,9 juta pekerjaan. Dan ini merupakan 29,8% dari seluruh pekerjaan yang ada di Amerika. Ini data dari Amerika. Namun bukan berarti sistem paten ini lepas dari kritik, karena ada juga pihak dan tidak sedikit yang melakukan kritik. Sekarang banyak sekali gerakan-gerakan yang mengkritik sistem paten ini. Argumennya seperti apa? Ada banyak dan ini di Wikipedia saya coba tampilkan. Kalau tertarik Anda bisa coba baca sendiri ya. Bagus sekali cerita-cerita atau argumen yang ditampilkan di sini bahwa sistem paten itu justru blocking the use of fundamental knowledge. Nah, disebutnya tragedy of the anti-commons. Nah, juga patent itu weaken the public domain and innovation. Nah, justru karena kadang banyak cerita ketika satu inovasi terlindungi oleh paten, itu jadi tidak berkembang, justru akan menjadi monopoli satu orang atau satu entitas perusahaan misalnya. Apa saja isi dokumen paten? Nah, ini ada beberapa hal, kita coba lihat dokumen paten asli agar bisa terbayang apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, ini sekarang kita coba lihat dokumen paten. Saya coba ambil US patent, jadi dokumen paten dari kantor paten Amerika. Temanya masih tentang mechanized separation and recovery system for solid waste. Jadi pemisahan sampah sampah solid ya, solid waste. Nah, ini di halaman awal disebutkan beberapa dokumen paten yang terkait, bisa dicari juga di Google Patent. Ada abstraknya, terlihat di sini ada 20 claims, ada 9 drawing sheets, ada 9 gambar. Nah, terutama sebenarnya di dokumen paten kita bisa mempelajari banyak hal karena secara detail dijabarkan gambar-gambarnya. Nah, terutama gambar desain. Ini masih bicara tentang sistem, dijabarkan dalam bentuk blok-blok seperti ini. Ini juga cukup menarik agar bisa memahami apa yang ditawarkan oleh penulis. Nah, lalu penulis biasanya akan masuk ke gambar detail seperti ini. Nah, ini pemisahan sampah dengan berbagai macam alat. Lalu terus kemudian, nah entah ini kita harus membaca detail agar bisa paham mekanisme kerjanya, dan ini juga dijelaskan, walaupun bahasanya memang tidak sederhana. Ini harus dibaca berulang-ulang agar bisa paham. Ini gambarnya hingga gambar yang cukup teknis dan detail. Ini sebagai contoh, ini adalah halaman muka dokumen paten Amerika, sedangkan ini adalah contoh abstrak dari paten Indonesia. Kenapa kita melakukan penelusuran paten? Dalam konteks capstone design atau tugas merancang, tentu dengan menelusuri dokumen paten, kita jadi bisa mencari ide. Ide mengenai apa? Terutama ide mengenai desain atau rancang bangun teknologi. Karena di dalam dokumen paten, seperti yang sudah kita tunjukkan tadi, ada banyak sekali gambar-gambar seperti ini yang cukup detail. Bagan seperti ini. Ini adalah konsep yang ditawarkan oleh si pemilik paten. Nah, dan yang kedua, mempelajari tren teknologi di bidang tersebut. Nah, ini contoh lainnya, kalau kita melakukan penelusuran melalui Google Patents, ini akan saya coba rekomendasikan kalau ingin melakukan penelusuran. Ada beberapa cara agar kita bisa menelusuri, mencari dokumen-dokumen yang topiknya sejenis. Seperti misalnya ini, bisa diklik Find Prior Art atau Similar. Ini juga penting.
Lalu di dokumen paten Amerika misalnya di halaman pertama ada references cited. Ini nomor-nomor dokumen paten relevan dengan dokumen paten yang sedang kita lihat, sehingga bisa dilakukan penelusuran. Apa kelebihannya kita melakukan penelusuran dokumen paten? Nah, ini yang sering diangkat bahwa informasi teknologi yang terkandung seringkali, ini saya berikan garis bawah, seringkali lebih terkini. Karena biasanya satu inovasi, tidak jarang ya seorang peneliti mengeluarkan dokumen patennya dulu, baru melakukan publikasi dalam bentuk artikel ilmiah. Dan yang kedua tadi sudah kita bahas, yaitu mengandung gambar desain yang detail. Bagaimana menelusuri dokumen paten? Secara umum, Google Patent sudah sangat cukup karena mengindeks berbagai macam kantor paten seluruh dunia. Jadi kantor paten Amerika, Eropa, termasuk Indonesia. Dan untuk mencari dokumen paten dari Indonesia bisa di pangkalan data KI di websitenya DJKI. Khusus untuk paten Indonesia, dokumen-dokumen yang disediakan oleh DJKI hanya abstraknya saja yang bisa diakses. Nah, kalau ingin mendapatkan keseluruhan dokumennya dengan semua gambar-gambarnya, maka harus mengunduh formulir dari URL ini, mengisi formulir permohonan salinan dokumen paten, dan ada biayanya Rp20.000 per halaman. Baik, silakan dicoba melakukan post test, bisa diakses link berikut.